Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, tugas pengantar jelasan buatan, yaitu tentang materi computer vision. Nama saya Malvin Syarin dengan NIM 4152101137. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu definisi computer vision itu apa. Computer vision atau juga disebut visi komputer didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati. Cabang ilmu ini bersama artificial intelligence akan mampu menghasilkan visual intelligence system. Computer vision ini adalah ilmu dan teknologi mesin yang melihat, di mana hal ini berarti bahwa mesin mampu mengekstrak atau menginformasi dari gambar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Computer vision merupakan kombinasi antar pengolahan citra dan pengenalan pola. Pengolahan citra itu image processing merupakan bidang yang berhubungan dengan proses transformasi citra atau gambar. Nah, yang kedua yaitu proses dalam computer vision. Proses-proses dalam computer vision itu ada image acquisition, yaitu proses penangkapan informasi visual dan proses pengubahan sinyal analog menjadi data digital yang siap untuk diproses oleh komputer. Yang kedua yaitu image processing, proses pengolahan image yang telah digitalisasi. Yang ketiga itu image analysis, proses analisis terhadap image visual yang telah diproses sebelumnya. Yang keempat itu adalah image understanding, dengan menerapkan konsep kecerdasan buatan artificial intelligence untuk memahami data yang diterapkan. Lalu noise reduction, yaitu menganalisis noise dan distorsi. Noise reduction disebut juga dengan image averaging, yang digunakan untuk menganalisis noise distorsi. Yang terakhir itu histogram flattering, yaitu meratakan sinyal input dan dari hasil modifikasi grayscale sehingga diperoleh detail sinyal biner yang lebih jelas dan tajam. Histogram flattering adalah salah satu metode lain yang digunakan untuk meningkatkan kualitas image. Selanjutnya yaitu proses kerja computer vision. Proses kerja computer vision itu ada 3 proses, yaitu memperoleh atau mengakuisisi citra digital. Yang kedua itu melakukan operasi pengolahan citra. Yang ketiga itu menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu. Misal memadu robot, mengontrol peralatan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hierarki computer vision. Hierarki computer vision itu pertama itu ada scene, lalu akan memproses ke alat input. Contohnya itu kamera digital atau scanner. Lalu akan memproses lagi jadi ke pre-processing, lalu selanjutnya ke langkah selanjutnya itu intermediate processing, lalu selanjutnya itu pattern recognition, dan selanjutnya yang terakhir itu deskripsi gambar, akan menandakan gambar. Tahapan hierarki vision. Tahapan hierarki vision itu terdiri ada 3 tahap, yaitu pengolahan tingkat rendah atau image to image. Ini untuk menghilangkan noise dan peningkatan gambar enhancement image. Lalu yang kedua itu pengolahan tingkat menengah, image to symbolic. Kumpulan garis atau vektor mempresentasikan batas sebuah objek pada citra. Yang terakhir itu pengolah tingkat tinggi, yaitu symbolic to symbolic, merepresentasikan simbolik batas-batas objek menghasilkan nama objek tertentu atau tersebut. Yang kelima itu image segmentation of scans. Jadi image segmentation yaitu image segmentation atau segmentasi gambar adalah proses membagi gambar ke dalam wilayah yang berada berdasarkan karakteristik pixel untuk mengidentifikasi objek atau batas untuk menyederhanakan gambar dan menganalisisnya dengan lebih efisien. Segmentasi itu yang dimaksud di sini berdampak pada sejumlah area domain, mulai dari industri, pembuatan film, hingga di bidang kedokteran. Sebagai contoh misalnya, perangkat lunak di belakang layar hijau mengimplementasikan segmentasi gambar untuk memangkas latar depan dan menempatkan di latar belakang untuk pemandangan yang tidak dapat dipotret atau akan berbahaya untuk dipotret dalam kehidupan nyata. Nah, untuk image segmentation pada bidang kesehatan ini saya ambil
yaitu computer vision memiliki potensi besar di bidang kesehatan. Ini contoh di bidang medis atau kesehatan. Pemeriksaan gambar, scan, dan foto sangat penting dalam diagnosis medis. Teknologi computer vision ini memiliki klaim untuk tidak hanya menyederhanakan tetapi juga untuk mencegah diagnosis yang salah dan menurunkan biaya pengobatan dengan menganalisis gambar ultrasound. Contohnya menggambar ultrasound, MRI, CT scan, dan X-ray, yang semuanya merupakan bagian dari repertoar reguler obat modern. Computer vision ini tidak dimaksud untuk mengambil posisi ahli medis. Sebaliknya malah teknologi ini membantu atau bermaksud untuk membuat pekerjaan mereka, dokter-dokter atau dan lain, lebih mudah dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang baik atau yang lebih tepat. Segmentasi gambar membantu diagnosis dengan mendeteksi area utama pada pemindaian 2 dimensi atau 3 dimensi dan mewarnainya untuk membuat gambar hitam putih lebih mudah diperiksa. Contoh alat image segmentasi dalam dunia medis. Contohnya itu. Di sini saya mengambil 3 contoh saja. Contoh alat image segmentasi di dunia medis yaitu pertama X-ray. Nah, dalam dunia medis ini yang saya ambil ada 3 contoh yaitu X-ray, CT scan, dan MRI. Menjadi hal yang penting dengan pemanfaatan computer vision, dokter dapat membuat model interaktif 3 dimensi sehingga proses interpretasi gambar medis menjadi lebih mudah dan tepat. Yang pertama itu X-ray, yaitu sinar X merupakan jenis garis gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan mencetak gambar bagian dalam tubuh manusia. Gambar-gambar ini akan ditunjukkan bagian-bagian tubuh manusia dalam berbagai nuansa berwarna hitam dan putih. Lalu ada MRI. MRI adalah Artificial Image Magnetic Resonance Image. MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Lalu yang ketiga itu terakhir adalah CT scan. CT scan itu adalah prosedur diagnosis yang menggunakan komputer dan mesin sinar X yang berputar untuk membuat gambar penampang tubuh. Gambar-gambar ini memberikan informasi yang lebih rinci daripada gambar sinar X yang biasa. Mereka dapat menunjukkan jaringan lunak, pembuluh darah, dan tulang di berbagai bagian tubuh. Lalu selanjutnya saya akan membahas ide saya yang saya inginkan. Itu adalah ide computer vision kamera khusus untuk mengescan struktur tubuh manusia menggunakan sinar X. Ide saya ini sama seperti X-ray. Jadi model ini menggunakan sinar X. Sinar X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik lalu menghasilkan gambar bagian dalam tubuh manusia. Ide ini mendapatkan saya referensi dari X-ray. Untuk menggunakan sinar X ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Penggunaan sinar X ini tersebut bertujuan untuk membantu para dokter mendiagnosis kondisi tubuh atau penyakit tubuh agar lebih tepat dan efektif. Contohnya seperti patah tulang, struktur tubuh, masalah paru-paru dan masalah jantung atau tumor dan lain-lain. Cara kerja sinar X ini itu adalah menembus tubuh. Sinar X ini jenis radiasi yang menembus tubuh manusia. Sinar radiasi ini tersebut tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau dengan mata telanjang. Untuk mengambil sinar X ini setelah melewati tubuh manusia dan setelah itu mengubahnya menjadi sebuah gambar yang bernuansa hitam dan putih. Cara kerjanya itu hasil gambar tersebut terdiri dari warna hitam dan putih atau abu-abu, dan warna hitam menandakan bahwa sinar X mengenai udara. Lalu bila mengenai logam atau bagian tubuh yang padat seperti tulang, sebagai besar partikel sinar terblokir, hasil pun akan tampak berwarna putih. Jika sinar X mengenai otot, lemak, dan cairan, hasil akan memunculkan warna abu-abu. Kesimpulannya, computer vision itu adalah cara komputer melatih sistem digital untuk memproses, menganalisis, dan memahami dunia visual. Tujuan akhirnya tidak hanya untuk memiliki algoritma, tetapi juga untuk bereaksi mengetahui terhadap apa yang mereka lihat.
Sehingga proses computer vision merupakan kemampuan untuk melihat, memproses dan mengakuisisi dan menganalisa layaknya manusia, namun diterapkan ke dalam sebuah sistem yang diharapkan akan mampu menyelesaikan suatu masalah dari gambar sebagai masukannya. Sehingga diimplementasikan computer vision tentu akan sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan manusia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.